Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Alisa. Ya seperti biasa di awal video gue akan menginformasikan dulu nama lagu yang teman-teman dengar di awal video itu adalah lagu yang berjudul Lari ya dari band Kebunku. Dan lagu ini diproduksi di sebuah label rekaman yang bernama Off The Records. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan IP atau lagu-lagu dari musisi-musisi yang memproduksi lagunya di Off The Records bisa banget ya teman-teman request untuk penggunaan IP tersebut ya. Gue udah siapin ya sebuah link gitu di kolom deskripsi, teman-teman bisa klik. Gue sangat happy banget ya hari ini mendapatkan lagu Lari karena secara lirik ya gue ngerasa lirik itu relate banget dengan banyak sekali manusia di masa sekarang ya. Padahal sejujurnya kalau gue nggak salah ya, maafkan saya teman-teman Kebunku ya, kalau gue nggak salah lagu ini tuh diciptakan belasan tahun yang lalu gitu, jadi cukup lama. Tapi secara lirik kenapa masih relate aja ya? Apakah sebenarnya manusia tidak berubah-ubah amat gitu ya? Tetap aja jarang ya manusia yang berani untuk menjadi dirinya sendiri. Well, sejujurnya gue bikin video ini tuh abis nonton konten-konten di YouTube ya. Jadi kalau gue secara personal, gue orang yang cukup banyak mengkonsumsi konten dari berbagai macam genre. Dan baru kali ini gue nonton konten tuh gue ngerasa muak ya. Kan jadi males gitu ya sebenarnya gue bikin konten. Karena gue jadi ngerasa ketika gue bikin konten tuh gue gak tahu apakah gue benar-benar berkontribusi atau tidak ya. Atau sekedar menambah narasi-narasi yang sebenarnya ya doesn't necessarily berfungsi ya, cuma makin bikin pusing, makin menyulut emosi gitu kan. Atau sebenarnya justru harus lebih banyak narasi-narasi yang lebih berani ya, I don't really know. Well anyway, sebenarnya tujuan konten gua kali ini itu adalah menjawab ya sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Ronald who ya, sebentar saya tidak ingat. Gue scroll dulu. Oke, jadi ada pertanyaan ya di kolom komentar dan ini adalah pertanyaan pertama yang saya respon. Ya, jadi ada pertanyaan dari @ronald_edi1artoholic gitu. Peran dan fundamental desain grafis coba diulas Kak berkaitan dengan aktivitas brand. Feel free your perspective. Ya. Terus gue balas dulu kan, gue mencoba untuk mencari lebih banyak konteks lah dari pertanyaan itu. Gue bales, mantap Gan, tapi boleh di-share kah Bang? Kenapa lo nanya pertanyaan itu ya? Ada keresahan kah? Terus Bang Ronald ini, gue gak tau lah ya, gue panggil Ronald aja, gue gak tau dia dipanggil siapa ya, tapi Bang Ronald ya. Jadi Bang Ronald ini menjawab, ya dibilang resah sih cukup ya Kak. Sebagai pelaku tentu kita mengharapkan kondisi ideal perihal peran desain sebagai bagian dari aktivitas brand. Bicara desain cukup kompleks, hanya saja ingin mengetahui pandangan-pandangan yang fresh. Dan sepertinya WKWK bisa sedikit banyak sharing. Secara visual, WKWK menaruh perhatian yang serius, terutama di bagian konsistensi warna merah. Saya pikir ini tidak serta-merta hadir, pasti punya alasan kuat di baliknya, bisa jadi strategi. Yuk Kak, ditunggu ya, harapannya kalau sehat-sehat saya bakal temui tim WKWK. Amin, amin. Terima kasih Bang Ronald sudah berani untuk bertanya ya, apalagi di kolom komentar. Intermezzo dikit ya. Jujur ya teman-teman, gue tuh secara personal udah capek ya, bukan udah capek, tapi lumayan capek ya berelasi di dunia maya gitu. Jadi gue tuh lagi pengen expanding circle gue juga di dunia nyata, dan memang gue mencari orang-orang yang kalau bisa di luar dari background gue ya. Jadi gue ini kan bisa dibilang content creator, digital marketer ya, copywriter, whatever it is lah. Jadi lebih ke marketer. Gue lebih pengen mencari orang-orang di luar itu, especially Gen Z ya, karena gue punya sebuah project gitu yang membutuhkan banyak kontribusi dari Gen Z gitu secara pemikiran ya. Ya jadi kalau lo adalah Gen Z dan lo tertarik ngobrol sama saya yang bukan siapa-siapa ini, ya boleh loh, entah DM akun KWK gitu ya, atau chat aja di kolom komentar di video ini, di bawah video ini juga boleh-boleh aja, terserah. Oke, well kembali ke topik ya. Buat Bang Ronald, ada kata-kata yang menarik dari apa yang lo sampaikan via komentar. Gue akan meng-highlight 2 kata yang menurut gue ini gue harap ya bisa menjadi jawaban gitu.
buat apapun yang sedang lu resahkan dan juga apapun yang sedang lu percaya. Jadi 2 kata yang ingin gue highlight di sini adalah idealis dan juga keresahan nih. Sesungguhnya gue nggak tahu jawaban dari pertanyaan lu ya. Jadi kayak apa sih sebenarnya peran fundamental dari seorang desainer grafis ya dalam perwujudan sebuah aktivitas branding. Sejujurnya gue nggak tahu apa perannya ya. Atau mungkin jawabannya memang nggak tahu ya. Itu 2 hal yang berbeda ya. Antara lu nggak tahu, artinya lu masih mencari bahwa ada jawaban yang benar di luar sana yang seharusnya itu seperti ini. Atau memang ya jawabannya itu adalah ya emang nggak tahu. Dan nggak tahu itu adalah jawaban yang paling efektif untuk lu punya ya. Dan gue memilih untuk yang kedua tadi. Mungkin gue akan mengajak Bang Ronald untuk berpikir dengan yang bisa dibilang mungkin tidak biasa ya. Atau ya gue nggak tahu ini apakah tidak biasa atau enggak. Tapi gue jarang menemukan ini di banyak sudut pandang orang ya. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kedalaman berpikir tertentu gitu sehingga mereka bisa menemukan hal ini. Sejujurnya gue melihat kalau mungkin Bang Ronald ini udah punya keyakinan tertentu terhadap peran seorang desainer grafis gitu. Jadi lu merasa bahwa ada sebuah hal yang seharusnya terjadi gitu. Dan itu adalah lu definisikan sebagai sebuah idealisme gitu. Ya jadi idealisme itu apa sih? Idealisme itu kan ketika lu percayakan sesuatu dan sesuatu itu harusnya terjadinya seperti itu, tapi mungkin realita berkata lain gitu. Ada hal-hal lain yang membuat kita tuh merasa bahwa ini tidak ideal gitu. Seharusnya kan begini, seharusnya begitu. Ya sebenarnya kita bisa melihat dari 2 sisi ya. Sisi pertama itu adalah tentang si idealisme kita itu sendiri atau sistem kepercayaan kita sendiri. Atau yang kedua, yaitu bagaimana realita bekerja. Biasanya orang lebih memilih untuk ya yang kedua. Jadi awalnya misalnya dia idealis sampai idealisnya terbukti salah misalnya begitu. Akhirnya dia memilih untuk yang kedua, ya udahlah ngikutin aja apa yang ada di pasar, apa yang realitas sajikan gitu ya. Tapi gue ingin sedikit memasukkan pemikiran gue bahwa gue nggak sepenuhnya setuju gitu dengan ya udah akhirnya kita berpasrah aja dengan realitas seperti ini ya. Gue berpikir bahwa kayaknya kita harus memberikan porsi lebih banyak juga dan memahami, sebenarnya lebih ke memahami dulu ya, understanding why idealisme itu muncul ya. Kenapa idealisme itu bisa jadi muncul? Kenapa Mas Ronald berpikir bahwa seorang desainer grafis itu harus begini gitu ya. Jadi udah ada sistem belief itu dulu di dalam pikiran Mas Ronald. Biasanya ya sistem belief itu kan kita terinfluence oleh apa yang ada di luar sana ya, yang bisa dibilang mainstream. Katakan ya kita browsing apa itu branding ya, apa itu peran dari sound designer grafis terhadap aktivitas branding ya. Entah lu tanya ChatGPT lah atau lu ya apapun lah. Sekarang kan udah banyak banget fasilitas untuk mendapatkan informasi ya. Lu gunakan dan most likely lu akan menemukan informasi-informasi gitu ya. Dan kemudian informasi-informasi itu akan lu adaptasi sebagai sebuah pendukung apapun yang sedang lu yakini gitu. Tapi sebenarnya kalau gue lebih pengen memberikan sebuah, I don't know, apakah ini akan diterima sebagai sebuah awareness baru dengan Bang Ronald atau enggak. Tapi sesungguhnya kita tuh ketika mendapatkan sebuah pengetahuan, itu tuh hanyalah sebuah kacamata ya. Jadi lu tuh punya sebuah versi ya terkait apa yang seharusnya menjadi peran dari desainer grafis ya. Entah misalnya apa, lu ketika dapat pengetahuan dari ChatGPT mungkin itu versi ChatGPT. Ketika lu mendapatkan pengetahuan versi orang-orang terdahulu gitu ya, atau versi pendidikan-pendidikan formal misalnya kampus bilangnya kayak begini gitu ya. Atau berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya gitu ya. Nah itu semua tuh dianggap sebagai sebuah kacamata aja gitu kalau buat gue secara personal. Jadi itu versi. Ya, ada versi A, versi B, versi C, versi D, versi E gitu. Dan terkadang dalam hidup tuh sesungguhnya bukannya kita harus percaya pada satu versi ya. Ada kalanya juga kita harus beradaptasi untuk oke, mungkin aja versi yang kita lihat saat ini udah outdated nih, udah nggak berfungsi ya. Atau mungkin itu apa ya istilahnya membuat diri lu menjadi terbatas untuk lu bisa menjalankan peran lu sebagai seorang desainer grafis ya. Jadi mungkin aja versi yang lu udah punya tuh ya sama aja lah kayak
OS gitu ya, operating system, ada satu masa di mana ini udah nggak works nih, ya lu ganti lagi, lu ganti. Jadi agility lu untuk melihat sebuah informasi itu sebagai sebuah paradigma menurut gue itu lebih penting ya daripada kita sekedar udah surrender aja terhadap ya kata orang begini, kata otoritas begini, kata ini begitu. Ya menurut gue itu jauh lebih penting. Jadi yang pertama tentang flexibility untuk mengadaptasi gitu. Oke, ini adalah sebuah kacamata baru nih, kacamata baru. Jadi it's not really personal sebenarnya. Itu bukan tentang diri lu. Tapi ini lebih tentang bagaimana kemudian kita tuh melatih otot biar lu tuh nggak jadi lu tidak jadi tuan tapi lu juga tidak jadi hamba. Jadi otot lu tuh benar-benar bisa lebih balance ya menurut gue itu. Nah yang kedua adalah tentang keresahan. Kalau lu ngerasa resah terhadap idealisme lu, ya mungkin aja antara satu, lu belum nemuin idealisme apa yang sebenarnya itu tepat. Jadi kan kadang-kadang gini ya, kayak misalnya lu katakan lu punya sebuah idealisme, lu punya sebuah keyakinan bahwa peran seorang desainer grafis ini harus A gitu. Terus kemudian lu keluar, lu ngelihat di luar sana gitu ya, orang-orang tuh pada mikirnya B, C, D, E, F, G gitu ya. Terus lu ngerasa kayak, kok gak ada yang mikir kayak gue ya? Misalnya seperti itu. Nah ketika lu berpikir bahwa kok tidak ada yang mikir kayak gue, biasanya tuh ada dua hal. Antara lu kurang mencari, atau mungkin lu adalah orang yang harus mencari versi lu sendiri. Seperti itu ya. Jadi buat gue, it's not necessarily lu surround ke apa yang realita berikan ke lu. Ya, tapi apakah lu benar-benar bisa berkontribusi untuk memberikan sebuah perubahan baru ya. Jadi kalau gue orangnya lebih suka melihat dari sudut pandang inovasi gitu. Jadi kira-kira kita bisa ngasih perubahan pada sistem-sistem yang sudah ada tuh seperti apa gitu. Kalau lu ngerasa bahwa desainer grafis kan harusnya begini ya, kenapa orang pada nggak mikir gini ya, tapi lu takut karena tidak ada orang-orang lain yang menyatakan itu, bisa aja lu jadi orang yang tertakut untuk menyatakan itu ya. Jadi lu memang harus, itu ototnya harus berbeda tuh. Itu ngelatihnya itu bukan sekedar banyak-banyakan informasi, tapi mungkin lu harus ngelatih responsibility lu. Jadi ketika lu memilih jalan itu, ya nggak apa-apa, gue emang milih jalan ini dan gue terima konsekuensinya, lu bayar harganya. Nah itu udah sebuah cara belajarnya itu udah berbeda lagi gitu. Bukan sekedar mencari atau beradaptasi terhadap realita yang sudah ada gitu. Ya karena begini, kadang-kadang kita merasa bahwa realita itu nggak ideal bla bla bla, tapi sesungguhnya kalau lu tahu bahwa di realita itu ada sebuah sistem yang buruk ya, atau ada sebuah definisi yang buruk terkait misalnya desainer grafis gitu, tapi kenapa ini tetap dijalankan? Itu kan bentuk kritik ya. Mungkin lu harus jadi orang yang istilahnya, saya tidak peduli dengan realita itu ya, tapi memang untuk mengubahnya lu harus bisa beradaptasi gitu ya. Kalau kata pasangan gue atau partner gue setuju sih, setelah gue pilih-pilih benar juga ya. Ketika misalnya ada seorang nami gitu ya datang turun dari pokoknya diutus lah ya gitu, karena keyakinan dia bahwa harus ada sebuah perubahan. Ya tentunya dia nggak bisa datang dan menjadi alien aja gitu kan, kayak ya udah nih kayak harus begini harus begitu, dan orang-orang tuh doesn't get it. Terkadang kita harus bisa mencari dan agile enough gitu ya untuk bisa memformulasikan ini cara-cara yang tepat untuk membuat orang bisa melihat perspektif kita. Jadi kalau lu resah, ya coba cari tahu keresahan lu ini kenapa. Apakah karena keresahan lu ini tidak mewakili sesuatu yang memang lu yakin bahwa ini harusnya tuh kan begini ya. Jadi lu jangan takut. Dan memang itu different skill yang harus lu latih ya. Jadi bukan submit ke reality. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau misalnya lu ngerasa bahwa enggak sih, terkadang yang harus kita adapt, yang harus kita bangun itu adalah adaptability kita gitu ya, terkait apa yang di realita. Dan lu ngerasa lu adalah orang yang seperti itu, ya nggak apa-apa juga. Berarti menurut gua yang bisa lu pelajari itu adalah bagaimana lu ngelihat bahwa setiap informasi itu sebenarnya cumalah sebuah kacamata ya. Jadi ya udah lu pakai kacamata ini, besok ganti kacamata lagi. Jadi lu ngelatih otot adaptability lu gitu. Nah kalau yang satu lagi ngelatih otot responsibility lu. Nah itu pendapat gue. Dan kalau misalnya Bang Ronald bilang pasti ada, nah ini kan pasti ada alasan yang sangat-sangat mendasar ya terkait penggunaan warna merah misalnya. No, I just love red. Ya jadi inilah jawaban dari gue. Terima kasih.
Bang Ronald. Dan kalau teman-teman yang lain pengen bertanya ya silahkan seperti biasa, entah DM akun Instagram dari WKWK ataupun bisa juga chat aja di kolom komentar. I'll see you guys on the next video. Bye bye.